Suyanto.id. Saya sekarang di kebun alpukat Jaranan yang biasa kita juga berkomunikasi dengan saudara-saudara, yaitu kebun di mana kita tanami alpukat dengan harapan supaya barokah. Nah, ini adalah hasil dari hari ini, hari Minggu. Saya di tengah-tengah alpukat dan suasananya mendung tapi panas, humidity-nya tinggi. Jangan lupa klik subscribe supaya selalu channel ini eksis untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, inilah alpukat yang sangat luar biasa, yang untuk selama ini alpukat namanya kendil. Itu adalah alpukat yang paling besar yang ada untuk saat sekarang ya. Di mana-mana kalau kendil itu selalu gede-gede ya. Jadi bisa jadi satu buah ini bisa 1,3 kg. Makanya di supermarket kendil ini mahal karena gede, tapi sebetulnya saya nggak begitu suka karena terlalu besar. Kalau mau mengkonsumsi kendil itu harus ada orang banyak. Kalau berdua saja nggak akan habis karena buahnya itu gede-gede. Insya Allah ini bulan puasa, mudah-mudahan sudah mateng ya, bukan mateng, sudah dalam arti tua pohon, sehingga kalau dibeli orang itu benar-benar matang. Ini contohnya, ini contoh yang paling gede di kendil itu. Nah, di pohon ini maksudnya, ini besar sekali. Ini sudah, saya kira sudah lebih 1 kilogram. Nah, yang lain bagaimana kabarnya? Tentu saja sejak dulu itu Miki adalah paling produktif di samping yang lain, Rifai. Kalau kendil itu andalannya besar saja, tapi buahnya itu tidak sebanyak Miki per pohonnya. Namun kita memang banyak varietas yang kita tanam di sini. Ada kendil, Miki, Rifai, kemudian ada lagi aligator, kemudian ada juga simas, dan ada 2 yang lain, saya lupa namanya, sulit mengingatnya. Nah, saudara, ini saya jalan-jalan ke tengah ya, yang ada ini sisa-sisa kemarin, tapi ini sudah ada orang yang datang melihat, tertarik, pesan supaya tidak kehabisan. Saat sekarang alpukat sedang mahal di supermarket, 40.300 per kilo. Tapi kalau beli di supermarket tidak dijamin bahwa sampai rumah mateng karena rata-rata belum tua pohon. Nah, ini sudah mulai calon buah juga ada di sini. Ini saya kira jenisnya insya Allah ini kalau nggak keliru adalah Miki. Coba kita cek apa ini sebetulnya. Oh ya, ini adalah Miki, dan mudah-mudahan berbarokah. Ini kan sebetulnya bunganya banyak, tapi dari satu rumpun ini pentilnya tinggal hanya 50% ya, karena diguyur hujan. Banyak faktor-faktor yang menentukan jadi tidaknya sebuah bunga atau segerombolan bunga alpukat ketika dia tumbuh. Ini kemarin ini juga sangat produktif. Ini mungkin kalau enggak aligator, ini ya Miki. Kalau belum ada Miki, ini ternyata aligator. Ini masih ada labelnya. Bukan ya, bukan aligator, maksudnya labelnya masih ada. Ini adalah Miki. Kemarin ini produktivitasnya sangat banyak di sini. Sekarang dia mulai berbunga lagi.
Dan tentu saja kita berharap bunga-bunga ini akan jadi kenyataan, tidak saja menjadi harapan palsu, tapi bertani itu relatif menyehatkan. Sehingga kalau saya ke sini itu main tanah, jentat-jentit, garpu tanah, mencangkul sehingga berkeringat, dan tentu saja kita terekspos pada sinar matahari. Ini sekali lagi ini juga Miki lagi, dia sedang berbuah tapi dikit agak ogah-ogahan. Nah, kita sekarang melawan rumput ya. Rumputnya ini kita semprot pakai herbicide karena tidak ada tenaga untuk membersihkan. Kalau untuk bersihkan pakai manual, ongkosnya luar biasa mahal, karena satu hari tenaga itu kan mahal untuk mengerjakan ini. Jadi sistemnya adalah menggunakan herbicide. Ini juga sudah mulai berbunga karena seminggu sekali secara berurutan. Ini juga disemprot pakai Gandasil B, jadi untuk bunga supaya berbuah. Di sini ini nomor 35 ya. Ini dikasih label 35. Ini jenis apa ini? Miki lagi. Ini juga sudah agak besar buahnya, dan inilah tanda-tanda kalau berbuah itu kadang-kadang membuat kita cemas, terus seperti layu itu. Tetapi itu adalah merupakan strategi bagaimana alpukat itu mempertahankan survivalnya. Ini juga ada yang di bawah, pendek kata ini setelah disemprot nanti ini sangat sangat dekat dengan tanah. Juga mereka belum berbuah secara masif, masih menunggu yang lain. Kalau yang ini ada Miki juga, ini kemarin produktivitasnya sangat tinggi. Ini sudah satu pohon rata dengan bunga. Tetapi kita berdoa, sekarang ini sedang mendung. Kalau mereka hujan, kalau mereka diguyur hujan, ini juga mengalami hambatan ya, karena akan berjatuhan bunganya itu. Ini ada juga jenis kendil di tempat lain, saudara, tapi karena hanya beberapa sehingga gede-gede saja. Gede-gede jenis kendil yang tentu saja beratnya adalah lebih 1 kilo kalau ini nanti. Ini sudah kelihatan bagaimana mereka nanti kalau sudah misalkan saja tua pohon. Ini harus juga segera dijual, dan ini tentu saja 45.000 per kilo. Kalau kendil di supermarket saya yakin adalah 50.000 per kilo. Tapi sekali lagi, beli alpukat di supermarket itu hanya mengandalkan glowingnya. Alpukatnya itu glowing berkilau, tetapi tidak menjamin bahwa itu nanti matang. Ini yang kemarin saya katakan simas yang panjang-panjang seperti kates nih ya, ternyata masih ada. Ini saya lihat, ini sudah, tapi sayangnya itu dikasih hitam-hitam. Ini sebetulnya adalah merupakan gangguan, merupakan jasad retik yang dia adalah merubung
buah itu dan menjadi parasit saya kira di situ. Nah ini sebetulnya mereka sudah berbuka dan calon buahnya ada, si Mas termasuk produktif saya kira. Ini buahnya ada beberapa, ini masih juga berbunga, dan tentu saja kita berdoa supaya hujannya ini tidak terlalu gede sehingga tidak merontokkan bunga-bunga. Kalau yang ini adalah Miki itu rame-rame kalau berbuah. Tapi ini loh yang menggemaskan itu. Ini kan berbuah ada 4 ya. Tapi lihat ini rantingnya itu sudah menguning. Ini kan mencemaskan. Tapi mudah-mudahan itu adalah gimmick mereka untuk supaya tetap hidup, karena mereka adalah mempertahankan bagaimana eksistensinya supaya tetap berlangsung, sehingga dia merelakan diri pohon rantingnya itu misalkan saja agak kering dan rasanya seperti nggak kelewatan oleh oleh aliran makanan, mudah-mudahan. Nah saudara, di samping ini perlu diketahui di daerah sini ini sudah ada 2 yang mati, makanya sudah diberi generasi baru. Tapi generasi baru ini masih dari biji, belum kita sambung, belum kita grafting, belum kita okulasi dengan jenis yang sudah tua sehingga dia segera berbuah. Ini adalah pete, dan ini yang sudah merupakan generasi pengganti, ini sudah modot ya, sudah tinggi. Ini Miki, dan tentu saja harapannya dia adalah akan menjadi generasi penerus dari alpukat-alpukat yang dulunya mati di situ, dan sekarang dia akan menjadi entitas yang memiliki otonomi. Inilah suka duka petani alpukat. Ini dulu buahnya banyak tapi tiba-tiba mati, tapi setelah dipotong dia berusaha hidup. Apakah ini bisa hidup? Saya tidak yakin, karena pohonnya ini kan ada pecah-pecah. Kelihatannya ini menderita kanker tulang barangkali. Ya kesimpulan yang mungkin tidak ilmiah, namun jadi petani itu yang menyebabkan sehat, yaitu bahwa kita memiliki harapan. Seperti ini misalkan saja, kalau kita punya alpukat yang sudah calon buah seperti ini, tapi kalau melihat dia tiba-tiba jatuh seperti ini, lihat. Jadi ini adalah jatuhannya di bawah. Ini di bawah ini kita rasanya itu sangat-sangat tidak enak badan. Tapi kita kan harus sabar ya. Jadi harus sabar melihat reruntuhan alpukat, dan antara sabar dan harapan, karena ada juga calon buah yang ada yang menyebabkan kita sehat. Jalan-jalan di sawah bisa sehat, dan kognitif kita, otak kita itu bisa bermain antara suatu kegagalan dan keberhasilan, harapan, sehingga kita memiliki jiwa yang sehat insya Allah. Dan tentu saja ketika kita memiliki harapan, itu enzim hormon dopamin kita itu akan muncul, yaitu hormon yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan. Nah ini tentu kalau saya melihat ini sangat happy. Ini banyak alpukat yang akan tua dari sini, dan tentu saja bisa nanti secara komersial dijual,
Walaupun untuk menutup biaya itu saya kira tidak akan cepat, karena biayanya untuk investasi ini sudah mencapai 150 juta. Dan tentu saja kita tidak hanya memikirkan aspek ekonomi saja, tapi ini merupakan bentuk social engagement saya setelah pensiun 1 April nanti, sehingga yang kita capai barokah sosialnya, karena bisa ikut memberdayakan orang, ikut memberdayakan petani. Dengan demikian, syarat sehat itu kan orang harus biasa melakukan breathing, ya, olah napas. Yang kedua adalah vocalization, jadi bersuara, kemudian bercerita, berkomunikasi, dan kemudian postur, bergerak, olahraga. Kemudian ada social engagement, yaitu harus memiliki komitmen sosial terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, begitulah saudara-saudara apa yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa Suyanto.id di tengah kebun alpukat Jaranan. Ini adalah tempatnya di dekat Ring Road Timur. Kalau suatu ketika saya mengiklankan hasilnya, segera datang bawa tas kresek, ngambil, timbang, bayar. Sederhana kan? Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Sampai jumpa.